Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bibit Septiana Soliha. Saya dari kelas Mazawa A. Nah, di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang mata kuliah fikih muamalah dengan bab mudharabah. Disimak dengan baik ya. Nah, jadi mudharabah itu berasal dari kata darb yang artinya memukul. Sedangkan mudharabah menurut istilah yaitu akad kerjasama antara dua orang, akad kerjasama antara dua pihak. Nah, pihak yang pertama itu sebagai pemilik modal dan pihak yang kedua itu sebagai pengelola modal tersebut atau pekerja atau seseorang yang ahli dalam bidang perdagangan untuk mengoperasikan modal tersebut. Nah, keuntungan dari modal tersebut dibagi dua sesuai dengan kesepakatan sebelumnya. Kemudian dasar hukum mudharabah terdapat dalam surah Al-Maidah ayat 1. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu aufu bil uqud uhillat lakum bahimatul an'ami illa ma yutla alaikum ghairu muhillis shaidi wa antum hurum. Innallaha yahkumu ma yurid. Kemudian dasar hukum yang kedua terdapat dalam surah Al-Anfal ayat 57. Selanjutnya rukun mudharabah, yaitu yang pertama akid atau pemilik modal, dan yang kedua adalah objek atau modal tersebut, dan yang ketiga adalah sigot atau ijab qabul. Selanjutnya adalah syarat-syarat mudharabah, yaitu yang pertama, kedua belah pihak harus ahli dalam bidang mewakilkan dan perwakilan. Maksudnya adalah orang di sini adalah orang dewasa, bukan anak kecil. Dan yang kedua, modal harus berupa mata uang, bukan benda mati ya, seperti tanah, itu bukan seperti itu. Dan yang ketiga adalah jumlah modal harus diketahui saat akad, tidak boleh ada rahasia. Dan yang selanjutnya adalah modal tidak boleh hasil dari hutang ya, jadi uang itu harus milik sendiri. Dan yang kelima adalah modal harus diserahkan pada pengelola langsung. Dan yang keenam atau yang terakhir adalah pembagian laba atau keuntungan harus diketahui jumlahnya agar tidak ada salah paham. Jenis mudharabah yang pertama, mudharabah mutlaqah adalah bentuk kerjasama antara sohibul mal dan mudharib yang cangkupannya sangat luas dan tidak dibatasi oleh spesifikasi jenis usaha. Sedangkan yang kedua adalah mudharabah muqayyadah, adalah kebalikan dari mudharabah mutlaqah. Kemudian perbedaan mudharabah dengan bunga. Yang pertama adalah mudharabah. Mudharabah diantaranya adalah pembagian nisbah dibuat pada saat akad dengan perbedaan pada untung dan rugi. Besarnya nisbah bagi hasil berdasarkan pada jumlah keuntungan yang diperoleh. Jika ada kerugian, maka ditanggung oleh kedua belah pihak. Dan jumlah pembagian laba meningkat berdasarkan dengan peningkatan jumlah pendapatan. Sangat berbeda sekali dengan bunga. Kalau bunga itu penentuan bunga dibuat pada waktu akad dengan asumsi harus selalu untung dan besarnya persentase berdasarkan pada jumlah uang yang dipinjam. Kemudian pembayaran bunga tetap seperti yang dijanjikan tanpa pertimbangan apakah proyek yang dijalankan oleh pihak nasabah untung atau rugi. Dan yang terakhir, jumlah pembayaran bunga tidak meningkat sekalipun jumlah keuntungan berlipat atau keadaan ekonomi sedang booming atau lagi untung-untungnya. Jadi sangat berbeda sekali ya antara perbedaan mudharabah dengan bunga itu. Dan yang terakhir adalah berakhirnya akad mudharabah itu disebabkan oleh beberapa faktor. Yang pertama, masing-masing pihak menyatakan bahwa akad tersebut batal. Kemudian yang kedua, salah satu pihak ada yang meninggal dunia. Kemudian yang ketiga, salah satu pihak ada yang murtad. Kemudian
Yang keempat, salah satu pihak ada yang gila. Dan yang terakhir adalah modal tersebut sudah habis di tangan pemilik modal sebelum dikelola oleh pekerja atau pengelola modal. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat dan terima kasih kepada teman-teman dan juga Pak Iza selaku dosen pengampu fikih muamalah. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat. Akhir kata, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.